Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-7 khususnya kelas 1, materinya masih di gerak non-lokomotor. Kita akan belajar gerakan meliuk. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan membaca literasi materi, peserta didik dapat memahami gerak dasar non-lokomotor meliuk dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor meliuk dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan seperti handphone, gambar atau video panduan, dan botol bekas atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Dapat kamu lihat gambar orang yang sedang bermain di atas, badannya meliuk ke kanan dan ke kiri untuk mengejar bola. Bapak yakin kalian paham apa yang sedang dilakukan pada gambar di atas. Nah, selanjutnya meliuk adalah gerakan berkeluk ke sisi. Biasanya sering dilakukan oleh pesenam dan penari seperti gambar yang di samping. Anak-anak, Bapak ingatkan, ayo kita lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan tersebut? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu meliuk ke kanan dan ke kiri. Lakukan ke kanan 10 kali dan ke kiri 10 kali. Yang kedua, anak-anak gerakan meliuk diiringi lagu, yaitu lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Anak-anak dapat melihat contoh gerakan dalam tayangan video berikut ini. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sempurna. Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-7. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-7 khususnya kelas 2, materinya masih di gerak non-lokomotor. Kita akan belajar gerakan memutar. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor memutar dengan benar.
Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan variasi gerak dasar non-lokomotor memutar dengan sungguh-sungguh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, gambar atau video panduan, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anak, selanjutnya mari kita simak sedikit literasi materi gerak dasar memutar. Gerakan memutar dapat dilakukan dengan berdiri atau dengan duduk. Gerakan memutar bertujuan melatih keseimbangan tubuh. Setelah menyimak sedikit literasi materi, selanjutnya ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan tersebut? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan terakhir ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Nah anak-anak, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu gerakan memutar kepala, gerakan memutar lengan, gerakan memutar badan, dan gerakan memutar pinggul. Nah biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-7. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-7, khususnya kelas 3, materinya masih di gerak non-lokomotor. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar non-lokomotor meliuk, membungkuk, melentingkan, dan memutar tubuh dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui latihan meliuk, membungkuk, melentingkan, dan memutar tubuh, peserta didik dapat mempraktekkan kombinasi gerak dasar non-lokomotor meliuk, membungkuk, melentingkan, dan memutar tubuh dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, gambar atau video panduan, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerakan meliukkan badan. Gerakan meliukkan badan merupakan salah satu gerak non-lokomotor. Gerakan meliukkan badan sangat bermanfaat dan berguna untuk melatih otot pinggul manusia. Gerakan meliukkan badan adalah gerakan yang dilakukan dengan mengoperasikan posisi tubuh bagian pinggul. Gerakan meliukkan badan merupakan salah satu gerak non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu. Selanjutnya, gerakan meliukkan badan dapat dilakukan dengan posisi badan berdiri maupun duduk. Gerakan meliukkan badan sangat bermanfaat dan berguna untuk melatih otot pinggul manusia. Selain itu, terdapat beberapa manfaat yang ditimbulkan dari gerakan meliukkan badan. Di antaranya adalah meregangkan otot-otot tubuh, meningkatkan kelenturan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, mencegah penyakit pinggul. Nah anak-anak, Bapak ingatkan kembali, ayo lakukan pembiasaan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, meliukkan tubuh ke samping kanan dan ke samping kiri. Yang kedua, membungkukkan tubuh ke depan, kemudian melentingkan tubuh ke belakang. Yang ketiga, melentingkan tubuh ke belakang dengan posisi salah satu kaki di depan. Yang keempat, memutar tubuh ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak
videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-7. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-7 khususnya kelas 4, materinya masih di permainan bola kecil. Kita akan belajar kasti. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat memahami gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, kayu bekas, atau paralon, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Di dalam permainan bola kasti, kita akan membutuhkan kerjasama dalam setiap tim serta mengemban rasa tanggung jawab antar individu. Dan yang tak kalah penting, di dalam sepanjang pertandingan juga harus selalu menjunjung tinggi sportivitas. Sebelum melakukan permainan, tentukan terlebih dahulu 2 regu atau tim yang akan bertanding dengan jumlah setiap regunya masing-masing 12 orang. Berikutnya kita membahas regu pemukul. Setiap pemain akan diberikan hak untuk memukul 1 kali, kecuali untuk pemain yang terakhir berhak melakukan pukulan hingga 3 kali pukulan. Sesudah memukul, alat yang digunakan harus diletakkan dalam ruang pemukul. Bila alat pemukul tersebut diletakkan di luar atau lepas, maka pemain tersebut tidak akan memperoleh nilai. Terkecuali bila pemain segera meletakkannya kembali ke dalam ruang pemukul, pukulan akan dinyatakan sah apabila bola yang dipukul dapat melampaui garis pukul, tidak jatuh dalam ruang bebas, serta juga tidak mengenai tangan si pemukul. Berikutnya, regu penjaga. Adapun beberapa tugas dari regu penjaga yang harus kalian ketahui, diantaranya yaitu mematikan permainan tim lawan dengan cara melemparkan bola ke arah pemukul atau menangkap langsung bola kasti yang telah dipukul oleh tim pemukul. Membakar ruang bebas yakni dengan cara menempati ruang bebas jika ruang tersebut sedang kosong. Anak-anakku yang hebat, Bapak ingatkan kembali, lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar.
Selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melempar bola mendatar, menangkap bola, memukul bola mendatar. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-7. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-7 khususnya kelas 5, materinya masih di permainan bola kecil. Kita akan belajar rounders. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu menjelaskan gerak dasar memukul bola dalam permainan rounders dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar memukul bola dalam permainan rounders dengan terampil. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, kayu bekas, atau paralon, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Memukul bola dilakukan dengan mengayunkan tongkat rounders atau pemukul sampai mengenai bola yang dilempar teman. Pukulan dinyatakan hidup apabila pukulan mengenai bola dan masuk ke arena lapangan. Memukul bola memiliki tujuan untuk memukul bola sejauh-jauhnya sehingga lawan sulit untuk menangkap atau menjangkaunya. Keterampilan memukul perlu dikuasai agar kita dapat memukul bola dengan baik. Latihan memukul bola dilakukan secara berpasangan. Satu orang sebagai pelempar bola dan yang lainnya berusaha untuk memukul bola. Bola dipukul dengan pemukul yang terbuat dari kayu atau seleng. Pemukul dipegang dengan tangan kanan di bagian bawah pemukul. Berikutnya, pukulan melambung. Pukulan melambung adalah pukulan ke arah depan atas. Pukulan ini akan menghasilkan bola yang tinggi dan jauh ke belakang. Pukulan melambung sering digunakan oleh pemain rounders karena selain mudah dilakukan, pukulan ini juga menghasilkan laju bola yang jauh. Yang berikutnya, pukulan mendatar. Pukulan mendatar juga sering digunakan oleh para pemain rounders. Pukulan ini akan menghasilkan bola yang arahnya datar dan keras sehingga sulit untuk ditangkap. Cara memukul bola mendatar hampir sama dengan cara memukul bola melambung. Perbedaannya terletak pada awalan posisi pemukul dan hasil pukulannya yang datar. Anak-anakku yang hebat, Bapak ingatkan, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya. Memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan peregangan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri. Terakhir, ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu memukul bola melambung dan memukul bola mendatar.
Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-7. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-7 khususnya kelas 6, materinya adalah atletik. Kita akan belajar lari dan lompat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membaca literasi materi, peserta didik dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video dan panduan belajar, peserta didik mampu mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan seperti handphone, gambar atau video panduan, botol bekas, kardus bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Lari. Lari merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang terbagi lagi menjadi beberapa nomor seperti lari jarak pendek, lari jarak menengah, jauh, estafet, dan lari gawang. Perlombaan lari sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di beberapa peradaban termasuk Yunani kuno. Pengertian olahraga lari. Olahraga lari adalah langkah cepat yang pada saat dilakukan membuat tubuh menjadi memiliki kecenderungan melayang akibat hanya ada satu kaki yang menjejak tanah dalam satu waktu. Olahraga ini merupakan salah satu cabang atletik yang paling populer. Berikutnya lompat. Lompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. 4 jenis-jenis olahraga lompat dalam atletik yaitu lompat tinggi, lompat galah, lompat jangkit, dan lompat jauh. Nah anak-anak, Bapak ingatkan, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lari lurus, lari berbelok-belok, lompat melalui rintangan, variasi dan kombinasi lari dan lompat. Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-7. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.